warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abu Indragiri di channel Mas tentang kepenulisan dan tips praktis menerbitkan buku dari nol. Nah, di rubrik yang baru ini atau interview, saya akan mewawancarai salah satu member AMK yang menurut saya sangat inspiratif. Dia masih remaja, masih SMA ya. Masih SMA, namanya Princess Azizah. Dia adalah member Akademi Menulis Kreatif grup AMK 4, asal dari Sidoarjo, terus masih SMA. Saat ini sudah punya 2 atau 3 buku ya, saya lupa. Hijrah, We Are Nothing Without Allah, Never Stop Learning, kalau nggak salah begitu ya. Nanti kita tanyakan langsung kepada Princess Azizah. Nah, Princess Azizah, bisa diceritakan bagaimana proses belajar menulis kreatif pada awalnya? Apakah itu sulit atau dulunya langsung nulis atau belajar dasarnya dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Princess Azizah. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk sharing bareng dengan teman-teman di channel YouTube Cikgu Apu Indragiri. Insya Allah hari ini Azizah akan sharing pengalaman Azizah di dunia kepenulisan. Nah, seperti pertanyaan Cikgu Apu barusan, kalau ditanya kapan sih awal mula Azizah ini belajar kepenulisan, terutama di penulisan creative writing gitu ya. Sebenarnya kalau Azizah sendiri belum pernah mematok atau melihat gitu ya, kapan sih sebenarnya Azizah tuh awal mula suka dengan dunia kepenulisan. Tapi sejak kecil Azizah suka banget baca buku dan coret-coret di kertas gitu kan ya. Berawal dari situ Azizah ternyata tahu kalau passion Azizah itu di bidang kepenulisan atau literasi. Nah, di kelas 1 SMP di situ Azizah mulai gencar untuk penulis. Dulu awal-awal cuma nulis di blog dan di media-media remaja. Belum masuk ke AMK, tapi Azizah memang sudah punya sense of writing gitu ya teman-teman. Dan Azizah mulai ngeblog dan kirim-kirim tulisan ke media-media remaja. Nah, baru setelah itu sekitar beberapa bulan kemudian, insya Allah seingat Azizah akhir tahun 2017, Azizah bergabung dengan AMK, dimana di situ Azizah mulai belajar dari awal juga. Nah, dari awal itu masuk di AMK, Azizah dikasih oleh Cikgu Apu Indragiri 3 materi dasar kepenulisan yang Azizah rutinin belajarnya selama 6 bulan hingga 1 tahun. Situ awal mula Azizah belajar kepenulisan. Kalau ditanya sulit nggak sih sebenarnya belajar nulis itu? Sebenarnya teman-teman, belajar menulis itu atau menulis sendiri itu hal yang mudah ya, karena itu kemampuan dasar kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup. Terutama ketika kita ini ingin berkomunikasi, tentu kita membutuhkan 2 hal, yaitu tentang lisan dan kepenulisan. Kita bisa berkomunikasi secara lisan juga secara tulisan. Dan di situ kalau kita sudah punya basicnya ya teman-teman, kita sudah punya basic sebenarnya. Jadi tinggal dikembangkan aja. Kita mau nulis di apa gitu ya, di bidang apa atau di permasalahan apa, di jenis tulisan seperti apa, itu tergantung kita. Yang penting sebenarnya kalau ditanya sulit nggak sih sebenarnya nulis itu, nggak sulit, nggak sesulit yang dibayangkan teman-teman, karena kita sudah punya dasarnya sebelumnya. Insya Allah seperti itu Cikgu Apu. Yang kedua Azizah ya, terus apa yang progres apa setelah Azizah lakukan, atau pembelajaran apa yang membuat Azizah bisa menjadi penulis seperti sekarang? Sudah punya buku, ngisi
sharing di mana-mana? Apakah itu kebetulan atau memang di Akademi Menulis Kreatif pada materinya? Ya, baik. Kalau ditanya Cikgu, progres apa sih yang Aiza dapatkan setelah lama menekuni dunia kepenulisan? Tentu ada banyak sekali pelajaran-pelajaran, kemajuan-kemajuan yang Aiza dapatkan setelah lama berkecimpung di dunia kepenulisan. Ada 3 hal yang menurut Aziza sangat berdampak besar dan terlihat progresnya. Ya, yang pertama adalah kemampuan menulis Aziza sendiri, dimana yang dulu itu masih kurang efektif tulisannya, sekarang bisa lebih baik ya, lebih singkat tulisannya, singkat tapi penjelasannya itu tetap sama. Kemudian juga UEB tulisan Aziza itu juga ada lebih baik sekarang, dan Aziza sekarang juga bisa menulis di berbagai jenis tulisan opini, tulisan-tulisan remaja, dan juga tulisan fiksi. Itu sangat luar biasa sekali bagi Aziza yang dulu hanya sekedar menulis apa yang Aziza rasakan gitu Cikgu. Kemudian yang kedua, Aziza sangat merasa sekali bahwa kemampuan public speaking Aziza itu meningkat dengan drastis setelah Aziza menerbitkan buku dan diundang sharing dengan teman-teman di mana-mana. Aziza diundang sharing secara langsung, bedah buku, kemudian ada kelas-kelas online dan kajian-kajian online yang membahas seputar literasi. Itu sangat membantu Aziza dan meningkatkan progres public speaking yang Aziza miliki. Dan yang terakhir adalah kepercayaan diri Aziza yang sangat meningkat juga. Yang dulu Aziza tuh masih malu-malu ketika berbicara kepada orang lain, sharing dengan orang lain. Tapi setelah menerbitkan buku dan diundang sharing, Aziza merasa sekali bahwa kepercayaan Aziza itu alhamdulillah sudah meningkat. Dan memang apa yang Aziza dapatkan itu tidak lepas dari materi yang Cikgu Apu berikan di Akademi Menulis Kreatif. Seingat Aziza, ada satu materi yang memang membahas khusus tentang kunci sukses menjadi penulis, yaitu 7 tangga sukses menjadi penulis. Alhamdulillah Aziza sudah melewati 7 tangga tersebut. Gak di ujungnya adalah Aziza bisa sharing dengan teman-teman. Salah satunya adalah sharing dengan teman-teman semua saat ini. Pertanyaan ketiga Aziza ya, bagaimana dukungan orang tua, Abi dan Umi, atau ayah dan ibu ketika Aziza memutuskan untuk belajar menulis dan menekuni dunia kepenulisan atau creative writing? Alhamdulillah orang tua sangat mensupport Aziza dalam menekuni dunia kepenulisan. Sejak awal Aziza berkecimpung di dunia kepenulisan hingga saat ini sudah menerbitkan buku, orang tua sangat mensupport sekali. Umi dan Abi sangat mendukung kegiatan Aziza di dunia kepenulisan. Abi yang dari dulu sering sekali mencarikan info-info workshop kepenulisan untuk Aziza, info-info lomba tulis, bahkan juga materi-materi kepenulisan. Akhirnya Umi juga mencarikan komunitas-komunitas menulis agar Aziza berada di lingkungan yang sama sehingga bisa membangkitkan dan memotivasi Aziza untuk terus semangat belajar kepenulisan. Akhirnya Aziza ketemu dengan Akademi Menulis Kreatif dan Aziza sangat bersyukur sekali orang tua juga mensupport Aziza di AMK. AMK juga sangat luar biasa, bukan sekedar komunitas tapi juga keluarga. Yang terakhir Aziza ya, apa pesannya Aziza untuk generasi muda atau milenial seperti sekarang? Kita tahu banyak sekali berita-berita di media online atau di TV, banyaknya remaja yang menyalahgunakan masa emasnya itu untuk misalnya tawuran atau bahkan melakukan aktivitas di luar norma-norma umum dan agama gitu, misalnya perzinaan, bahkan ada yang aborsi seperti itu. Bagaimana tanggapan Aziza, terus pesannya kepada remaja supaya menjadi smart, semakin dan
menjadi harapan dari generasi yang membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang gemilang. Memang melihat fakta-fakta generasi muda, generasi milenial saat ini membuat hati tersayat dan prihatin ya Ci ya. Ada banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan yang melanggar norma agama, norma hukum, dan norma dalam kemasyarakatan. Itu sangat menyedihkan ya, terutama bagi Azza sendiri yang generasi muda. Sangat-sangat sedih melihat fakta yang dialami oleh teman-teman Azza sendiri. Tapi pesan Aziza, teman-teman semua, kita harus ingat kembali bahwa kita ini adalah agen of change. Kita adalah agen perubahan. Di pundak kita lah Allah titipkan amanah yang sangat luar biasa untuk mewujudkan peradaban gemilang Islam. Di pundak kita ada banyak sekali tanggungan-tanggungan yang harus kita laksanakan. Allah berikan banyak waktu luang, Allah berikan tenaga yang masih kuat, tapi kita tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang berfaedah. Itu kan sangat rugi banget ya. Jadi seharusnya pesan Aziza, kita sebagai generasi muda, kita bisa memanfaatkan waktu yang banyak sekali kita miliki, tenaga yang sangat kuat, yang sangat berenergi gitu ya, yang berapi-api, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Yuk kita lakukan aktivitas-aktivitas bermanfaat. Ada banyak sekali aktivitas-aktivitas bermanfaat yang bisa kita lakukan. Jangan sampai waktu luang kita, energi kita itu dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang malah membuat kita itu terjerumus kepada kemaksiatan. Maka dari itu, yuk kita sama-sama berusaha menjadi generasi yang bisa memanfaat waktu yang kita miliki, energi yang kita miliki, sehingga kita bisa menjadi generasi khairul ummah yang mampu mewujudkan peradaban gemilang Islam. Terima kasih Azizah sudah berkenan meluangkan waktu untuk menjawab interview jarak jauh dengan Apu Indragiri. Mudah-mudahan apa yang Azizah sampaikan bisa menginspirasi remaja di luar sana, bahwa masa remaja itu bukan masa remaja yang digunakan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi dipergunakan untuk belajar, kemudian berkarya, bahkan bisa untuk menyampaikan ide-ide kegemilangan Islam. Terima kasih sudah mau berkenan menjadi bintang tamu di channel Apu Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.